Jadi kalau ada yang mengatakan ini Habib Rizik nih majelis di Petamburan politik melulu ini. Saudara, kita ini semua makhluk politik. Artinya tidak ada satupun warga negara di negara manapun yang tidak tersentuh oleh politik. Ima dia menjadi pemain politik, ima dia menjadi komoditas politik, ima dia menjadi korban politik. Nggak ada nggak tersentuh politik ya. Buktinya bagaimana? Mari kita lihat. Kita warga negara. Saya tanya, wajib tidak tunduk kepada undang-undang? Kalau melanggar undang-undang di penjara gak? Di penjara. Saya tanya, undang-undang siapa yang buat? DPR. DPR lembaga politik bukan? Itu keputusan politik, saudara. Anggota DPR musyawarah membuat undang-undang, diambil keputusan, undang-undang itu diberlakukan kepada setiap negara. Itu putusan politik. Jadi siapa bilang kita ini bisa terlepas dari politik? Nggak bisa, saudara. Makanya salah kaprah, saudara. Kalau ada mengatakan, saudara ngaji-ngaji, kita nggak usah bicara politik. Kalau kita nggak bicara politik, nanti para bajingan yang main politik, saudara. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti yang berpolitik itu koruptor, bajingan, orang kafir, saudara, orang-orang yang akan ngerjai kita semua. Nggak bisa. Sekarang umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan bicara politik. Akhirnya umat Islam pada bodoh soal politik, saudara. Kiai nggak ada mendekat ke politik, habaib nggak ada mendekat ke politik. Akhirnya yang masuk ke jurang politik hanya para bajingan, para penjahat, saudara. Mereka yang tidak menjalankan ajaran agama, akhirnya mereka yang buat undang-undang, mereka yang buat keputusan, mereka yang buat aturan, kita yang mesti melaksanakan. Jangan, kalau kita nggak mau berpolitik praktis, silakan. Tapi jangan sampai mengatakan, saya nggak mau bicara politik sama sekali. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Kalau Anda tidak berpolitik, saudara, Anda akan jadi komoditas politik. Berapa banyak majelis-majelis taklim menjadi komoditas politik, saudara? Hanya dijadikan sekrup oleh partai politik. Begitu lagi pilpres, begitu lagi pilkada, bantuan diberikan kepada berbagai macam majelis-majelis taklim untuk dukung calon ini, dukung calon itu, dukung partai ini, dukung partai itu. Itu namanya komoditas politik. Hanya diperalat kok, cuma dijadikan sekrup kok. Tanpa majelis-majelis taklim tadi, saudara, kau punya hak untuk menentukan siapa calonnya. Cuma dijadikan sekrup untuk memperkuat orang lain. Maka itu kita katakan di sini khususnya kepada generasi muda yang punya bakat politik, masuk politik. Tapi ingat, kalau Anda mau jadi politisi, kalau Anda mau jadi pemimpin di negeri ini, dari mulai Anda muda, dari mulai sekarang, jangan melakukan suatu pekerjaan yang akan menyulitkan Anda di masa depan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menenggak minuman keras. Saudara, jangan berbuat yang asusila. Ini anak-anak muda, subhanul yawm rijalul ghad, pemuda hari ini, pemimpin di hari yang akan datang. Kalau hari ini Anda melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan amoral, itu akan terus melekat sampai Anda dewasa nanti. Dan bahaya kalau Anda punya segudang kekurangan, segudang celah, segudang kejahatan, jangan terjun di politik. Berbahaya. Kenapa? Sebab kejahatan Anda, kebijakan Anda, keburukan Anda akan dijadikan alat oleh musuh untuk memeras Anda. Itu akan terjadi pemerasan politik. Bikin undang-undang macam ini ya. Kalau kau nggak setuju, ini nanti kejahatanmu kami ungkap. Bikin aturan seperti ini ya. Kalau kau nggak setuju, ini nanti kebijakanmu akan kami sebarluaskan ke tengah masyarakat. Ini namanya pemerasan politik. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin di negeri ini kayak anak-anak muda, Anda mau jadi anggota dewan, Anda mau jadi menteri, Anda mau jadi presiden, dari sekarang jadilah pemuda yang bersih. Bersih. Bersih akidahnya, bersih syariatnya, bersih akhlaknya. Sehingga begitu ke depan Anda menjadi pemimpin bangsa, tidak ada yang bisa memeras Anda. Nggak ada yang bisa ngancam, nggak ada. Anda bisa dengan bebas mengambil keputusan tanpa ancaman, tanpa pemerasan politik. Sudah.
Nah ini yang mesti ditanamkan ke anak-anak muda kita. Jangan anak-anak muda kita diajarin dari muda, jangan berpolitik, jauhkan diri dari politik. Nah kalau anak muda yang bagus pada jauh dari politik, akhirnya main politik narkobais semua. Nah kalau pecandu narkoba main politik, akhirnya besok ada undang-undang melindungi narkoba. Nah, jadi sekali lagi ya kawan, jangan sampai kita termakan. Saya tidak suka ikut partai politik, saya nggak mau ikut politik praktis, tapi saya tidak boleh buta politik. Harus tahu politik, harus ngerti politik. Bagaimana politik yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga kalau kita tahu langkah mereka, kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengkanter dan melawan kejahatan politik mereka. Ya, kira-kira jelas tidak? Nah, seperti sekarang, kita teriak, oh, udah nggak usah ikut politik, udah nggak ikut politik. Besok ini yang akan milih gubernur di Jakarta ini adalah warga, saudara. Anda semua akan ikut sertakan untuk memilih. Begitu Anda masuk TPS, Anda tusuk pilihan Anda sudah berpolitik praktis. Siapa bilang Anda nggak berpolitik? Omong kosong. Saudara. Dan posisi kita sekarang dilematis. Ada mengatakan baik, saya nggak mau berpolitik, saya nggak mau masuk kotak TPS dan seterusnya. Baik, kalau Anda golput terus orang kafir lagi yang menang. Ingat, pada pemilihan gubernur yang lalu, saudara, di Jakarta yang menang adalah golput. Yang menang golput, saudara, di Jakarta. Catat itu baik-baik ya, kawan. Itu yang milih Jokowi Ahok dengan yang milih Fauzi Bowo ketika itu, saudara. Hanya sedikit perbedaannya, saudara. Hanya antara 2,1 sama 2,2 juta. Tapi yang jadi golput lebih dari 2,6 juta. Tidak datang ke TPS dan tidak memberikan hak suara. Nah saya minta kepada yang golput-golput itu, hari ini yuk sama-sama kita berjihad. Yuk sama-sama kita berjuang. Yuk kita datangi itu TPS-TPS. Kita berikan suara kita untuk calon gubernur muslim. Harus muslim yang menang. Harus berjuang. Bukan saatnya lagi ini kita golput ini. Suara Anda dibutuhkan umat. Suara Anda dibutuhkan oleh perjuangan ini. Suara Anda dibutuhkan oleh saudara-saudara Anda di ibu kota ini. Untuk menuju Jakarta yang berakhlak. Jakarta yang bersyariat. Jakarta yang lebih baik, saudara. Singkirkan dululah perbedaan pendapat kita soal demokrasi haram atau bagaimana, soal ini togut atau bukan togut. Kita sibuk, saudara, berdebat soal hukum demokrasi, berdebat soal status togut atau bukan togut, saudara. Faktanya, kepemimpinan di Jakarta diambil oleh orang kafir. Ini fakta. Jadi singkirkan perdebatan kita, cukup kita berdebat di forum-forum terbatas. Silakan masing-masing untuk menyampaikan hujahnya, sudah. Silakan. Akan tetapi urusan kepemimpinan di Jakarta menjadi kewajiban kita bersama. Harus kita rebut. Jangan lagi berikan kesempatan kepada orang kafir untuk memimpin Jakarta. Ya, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jadi jangan kaget kalau ceramah saya mau di majelis ke, mau di masjid ke, saudara. Mau di luar, di panggung, di mana saja, saudara, tetap saya akan giring umat untuk mengenal Islam yang komprehensif. Islam itu akidah, syariat, dan akhlak. Islam itu ibadat dan muamalat. Islam itu, saudara, bukan hanya mengatur urusan akhirat, tapi Islam juga mengatur urusan dunia. Islam itu akidah, syariat, dan akhlak. Islam itu dunia akhirat. Islam itu ibadat dan muamalat. Saudara, Islam itu bukan hanya mengatur sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tapi Islam juga punya perangkat aturan untuk mengatur urusan bisnis, perdagangan, perbankan, politik, tata negara. Islam ini lengkap. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala li nabiyyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu sekalian agamamu. Islam agama yang sempurna. Jadi jangan ada mengatakan jangan berpolitik. Kalau dia mengatakan begitu, seolah-olah Islam ini nggak punya aturan politik, saudara. Buka kitab fikih. Buka kitab fikih, saudara. Dalam kitab fikih, saudara, ada fiqh syiah. Ada fikih yang mengatur tentang hubungan internasional antara negara-negara Islam dengan negara di luar Islam. Dan juga di sana, saudara, ada fiqhun nuzul.
Ada fikih yang mengatur tentang tata negara. Bagaimana cara mengangkat khalifah, apa syarat khalifah, bagaimana itu kepemimpinan harus diwujudkan dan seterusnya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i mengarang kitab khusus dengan judul Al-Ahkamus Sultaniyah. Saudara, hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan. Siapa bilang Islam tidak punya aturan soal pemerintahan? Siapa bilang Islam tidak punya aturan untuk berpolitik? Siapa bilang Islam tidak boleh berpolitik, saudara? Ya, tapi jangan Islam diperalat untuk politik. Tidak boleh. Tapi berpolitiklah secara Islam, berpolitiklah secara syariat, berpolitiklah dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi sekali lagi jangan kaget kalau dai front pembela Islam, para habaibnya, para kiainya di mana-mana, saudara. Di mana-mana mereka tidak diam dalam urusan politik. Saya tunjukkan di sini ada Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas. Nah, ini berkali-kali, saudara, menjadi utusan, yaitu FPI gabung dengan beberapa komponen untuk menyelamatkan kepemimpinan di wilayah-wilayah mayoritas Muslim, tapi orang kafir yang jadi gubernur. Seperti di Kalimantan Barat, seperti di Kalimantan Tengah, saudara. Beliau kalau sudah musim pemilu, pilkada, itu bisa duduk sebulan di Kalimantan Tengah, bisa duduk sebulan di Kalimantan Barat, saudara, untuk menyatukan umat. Supaya jangan sampai kursi gubernur ini jatuh ke tangan orang kafir, saudara. Di Kalimantan Barat 2 kali kita gagal. Padahal sudah hampir kita berhasil, saudara. Tapi ada saja tuh tokoh-tokoh Islam yang dibayar kemudian dijadikan pemecah suara umat, saudara. Habib Muhsin tahu betul, beliau nanti bisa ceritakan bagaimana suka dukanya untuk memperjuangkan itu. Begitu juga di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah itu perjuangan FPI untuk merebut kepemimpinan Muslim nggak mudah, saudara. Sampai Habib Muhsin dan kawan-kawan berangkat naik pesawat, saudara, untuk dakwah ke Kalimantan Tengah. Turun di airport sudah ribuan orang-orang Dayak non-Muslim yang mengepung dengan berbagai macam senjata mau dibunuh, saudara. Jadi mereka tahu betul apa yang sedang kita kerjakan. Kita nggak rela. Kepalang yang namanya Kalimantan Tengah itu 70% Muslim. Lah kok gubernurnya non-Muslim? Yang namanya Kalimantan Barat itu 70% Muslim. Lah kok gubernurnya non-Muslim? Karena kita terlalu banyak calon, saudara. Nah, aturan di daerah itu, kalau putaran pertama sudah ada pemenang dapat 30%, nggak boleh ada putaran kedua. Langsung dia menang jadi gubernur. Nah, kalau sekarang non-Muslimnya 30%, Muslimnya 70%. Tapi dari Muslimnya ada 5 calon. 70% bagi 5 calon, saudara. 20% aja nggak dapat. Sementara si non-Muslim kompak 30% buat dia. Sekali putar, kita kalah. Itu yang terjadi di Kalimantan Barat. Dan itu yang terjadi di Kalimantan Tengah selama 2 periode. Tapi Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah tahun ini, saudara, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Kalimantan Tengah kita berhasil merebut kepemimpinan Kalimantan Tengah. Saat ini gubernur Kalimantan Tengah dan wakil gubernurnya adalah Muslim. Alhamdulillah. Oh, marah yang non-Muslimnya, tuntut ke Mahkamah Konstitusi. Silakan. Di Mahkamah Konstitusi tetap yang Muslim dimenangkan. Oh, sekarang mereka ngancam mau melakukan kekerasan. Silakan. Umat Islam di Kalimantan Tengah sudah bersatu, nggak bisa diadu lagi, saudara. Dulu diadu Melayu sama Madura, disuruh perang, saudara. Nah, dipanas-panasi Dayak-Dayak Muslim, disuruh perang sama Madura, saudara. Sekarang mereka sudah bersatu. Yang Dayak Muslimnya, yang Melayunya, yang Maduranya, Banjarnya, Bugisnya, saudara, Makassarnya, rame-rame bersatu. Begitu kita bersatu, nggak berani mereka melakukan tindak kekerasan sampai hari ini, ya ikhwan. Nah, jadi kayak Haji Sobri Lubis, kayak Haji Misbahul Anam, kayak Haji Awid Masyuri pulang pergi kita kirim ke Kalimantan berdakwah ke sana kemari, bukan tidak membuahkan hasil, saudara. Nah, jadi hasilnya ada, yaitu kita rebut. Nah, kalau yang jauh saja kita berjuang mati-matian untuk merebut, apalagi yang di Jakarta, saudara.
Nah, di Jakarta ini kan kita kecolongan. Kecolongannya apa? Kemarin nggak ada umat Islam yang pilih Ahok tuh, nggak ada. Nggak ada, saudara. Ini Ahok ini kan cuma ketiban untung karena Jokowinya jadi presiden. Saudara. Nah, jadi sekarang ini dia naik popularitasnya ya karena dia selama ini menjadi gubernur, kemudian sering masuk televisi, melakukan manuver-manuver politik, saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi jangan kaget, tapi bukan berarti, saudara, bahwa popularitas Ahok itu pasti akan mengalahkan popularitas daripada calon-calon gubernur muslim. Enggak begitu, saudara. Kita lihat besok. Yang penting kita bersatu, kita bersama, jangan pecah. Saya ingatkan kepada para habaib, para kiai, khususnya para pimpinan agama, wallahi demi Allah, kalian yang paling bertanggung jawab. Kalau sampai ada habaib kiai mendukung calon gubernur kafir, kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan Rasul. Jangan coba-coba memberikan dukungan kepada orang kafir, mutlak haram. Jangan putar balik ayat Al-Quran, jangan putar balik hadis Nabi. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan itu. Kiai-kiai habaib yang mengatakan, saudara, orang-orang kafir boleh menjadi pemimpin untuk umat Islam. Tunjukkan hat burhanakum in kuntum shadiqin. Bahaya cukup. Saya siap untuk mubahalah dengan mereka, sudah. Tunjukkan dalilnya, mana ayat Qur'annya, mana hadis Nabinya. Umat Islam boleh memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin. Saya siap mubahalah dengan mereka. Kalau saya yang salah, saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka yang salah, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan hina. Jangan hanya untuk urusan dunia. Jangan hanya untuk urusan uang tidak seberapa. Jangan hanya untuk dana bantuan buat majelis atau pondok pesantrennya, saudara. Akidah dijual, syariat dijual, akhlak digadaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, saya di sini tidak mau diadu, saudara. Karena itu saya tidak perlu, dan kita juga semua tidak perlu menyebut nama kiainya, nama habibnya. Jangan. Sebab kalau kita diadu, saudara, nanti yang kafirnya tepuk tangan. Sebab musuh kita ini bukan si kiainya, bukan si habibnya, saudara. Jadi fokuskan serangan kita kepada si kafir. Fokuskan perlawanan kita kepada si kafir. Fokuskan gerakan kita untuk melengsarkan si kafir. Jangan mau kita diadu antar majelis taklim, saudara. Insya Allah. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Tapi alhamdulillah, saya senang dan saya bersyukur kepada Allah. Belakangan ini banyak majelis-majelis taklim seluruh Jakarta. Dari majelis yang kecil sampai majelis yang besar, saudara. Mereka datang bersilaturahmi kepada kita. Mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan. Secara umum, saudara, keinginan mereka dengan keinginan kita sama. Sama. Ini majelis-majelis taklim besar yang ada di Jakarta ini, alhamdulillah, mereka dengan kita punya keinginan yang sama, ya Pak. Tinggal bagaimana kita mengkonsolidasikan kekuatan ini, mengkoordinasikannya dengan baik, dan kita harus bagi-bagi tugas. Enggak semua orang bisa berteriak, saudara. Yang bisa berteriak, berteriaklah. Tapi ada orang yang hanya bisa berbisik, ya berbisiklah. Sudah. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang bisa teriak-teriak, yang bisa berbisik-berbisik, sudah. Nah, mari kita berjuang sama-sama. Rebut dari kepemimpinan di Jakarta. Jangan pernah lagi berikan Jakarta kepada orang kafir. Siap berjuang, siap bersatu, siap bekerja sama. Takbir. Sallu ala Nabi. Siap rebut Jakarta.